Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman dan Islam serta diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa bergabung pada malam hari ini di Tahsin Online Gak Ngaji Gak Asik, yang mana pada malam hari ini teman-teman tentunya kita akan membuka atau membahas sesuatu yang lama namun baru lagi kita buka, ya sebetulnya sudah lama pernah namun kita baca lagi atau kita ulas lagi, ya, dan sebagian juga belum mendapatkan materi ini, yaitu Muqaddimah Jazariyah. Ya, di Muqaddimah Jazariyah ya saya ulas sedikit bahwasannya di sini cukup lengkap, ya, dimulai dari makharijul huruf, nanti ada sifatul huruf, ya. Kemudian ada hukum-hukum juga, ya. Kemudian ada masalah tebal tipis dan juga nanti di akhirnya juga ada, ya, eh, waquf dan ibtida seperti itu. Dan cukup lengkap, insya Allah bisa menjadi bekal, ya, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita dalam membaca Al-Quran, ya. Makanya mudah-mudahan kita bisa istiqomah senantiasa bisa mengikuti dengan baik, ya, dimudahkan untuk bisa belajar. Dan Alhamdulillah, ya, Ustadz sudah bergabung bersama kita, dan jika Ustadz sudah siap insya Allah akan diberikan kepada Ustadz kesempatannya. Dan jangan lupa teman-teman sekolah agar senantiasa selalu mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan bacaan Al-Qur'an kita untuk bisa semakin fasih. Baik, apabila Ustadz sudah siap, silahkan Ustadz. Kalau belum, kita ulas dulu sedikit. Baik, Nah, tafadhol. baik. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, sahabatku yang baik, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ketaatan serta dijauhkan dalam kemaksiatan. Nah, sesuai dengan harusnya ya. Ini suara saya kecil ini hadirin. Kecil, Alhamdulillah jelas Ustadz aman. kalau posisinya Jelas, di Ustaz. sini. Baik, soalnya saya sudah mengecilkan suara ini. Disebabkan karena si kecil sudah tidur, takut terbangun. Yang kedua, dikarenakan sariawan saya membesar hadirin. Nah, jadi begitulah. Nah, eh, tadinya Ana berpikir, oh iya, jadi Muqaddimah Jazariyah itu sebenarnya terangkum di dalam buku eh, Syafi'i. Itu itu lengkap, sudah bagus karangan ditulis oleh Ustadz Abu Ya'la Al-Qurnaidi hafizallahu taala. Itu sudah lengkap, sudah disyarah, sudah gamblang, sudah enak banget yang apa namanya, yang beliau syarah. Nah, Hasan memang kita buka kitab Syafi'i ya, kalau anak pribadi gitu ya, untuk apa, istilahnya kan kalau kita Muqaddimah Jazir ya, kita menghafal Muqaddimah yaqulu raji rabbi sami'i Muhammad bin Jazari Syafi'i alhamdulillah sallallahu ala nabi wa sallam, kayak gitu ya Mustafa ya Muhammad wa alihi wasallam sampai sekian bait ya. Nah, itu tidak apa-apa, tidak bermasalah, bagus-bagus saja. Karena tapi pokok pembahasan kita itu adalah
kita akan belajar makhraj satu persatu, kita akan belajar sifatnya, kita akan belajar ahkam dan lain sebagainya. Itu ada sudah dirangkum, disyarah oleh beliau, ya, Ustadz Buya Alal Qurnaidi Hafizullah Ta'ala. Itu sudah sangat mantap sekali kalau menurut anak pribadi yang sudah pernah mengkhatapkan kitab itu dengan beliau. Kita pernah belajar sama beliau langsung. Dan persis beliau juga mengatakan ini dari Jazariyah, ya, dari Jazariyah. Nah, itu lebih lebih bagus sebenarnya kita bahas yang itu biar apa? Eh, maksudnya agar lebih mudah kita memahaminya. Itu maksud Anak. Di samping mohon maaf, ini mohon maaf, saya beri-beri maaf. Mungkin karena juga peserta kita ini faktor faktor usia, ya mohon maaf teman-teman. Faktor U gitu ya. Eh, jadi kayaknya lebih lebih enak pakai yang itu, yang Syafi'i itu. Lebih enak pakai yang itu, lebih lebih mudah, itu lebih mudah. Kayak anda lihat, oh kalau Jazria yang penting lebih mudah, yang pakai yang ini nih lebih enak itu, sudah ada penjelasan dan sebagainya, tinggal tinggal Ana sampaikan apa yang menjadi poin-poinnya yang dulu pernah Anda pelajari ketika belajar metode Syafi'i di siapa di Ustadz Wi Al Kunaidi. Nah, alhamdulillah pernah diajar sama beliau langsung yang terkait buku ini. Ada beberapa buku teman-teman yang itu, yang terbarunya adalah Syafi'i Makhraji namanya. Itu untuk pemula, ya, untuk awal-awal banget belajar, itu bagus sekali. Ya, dia diajarkan makhraj sedikit demi sedikit. Nah, terus yang kedua ada yang warnanya agak krem, yang kalau tidak salah 20 kali pertemuan, dan ada yang warna hitam atau abu warnanya. Itulah pokoknya, saya lupa warnanya. Enggak betul antara hitam dan abu lah itu. Itu pakai yang itu. Lebih 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 mudah dipahami oleh semua kalangan. Mau kalangan faktor usia, faktor apa namanya ya, bisa itu insyaallah taala. Nah, kalau saran saya ya, kita membahas kitab Syafi'i yang udah menjadi syarah Jazari, atau kita mau bahas Tan Tuhfah dulu, mana-mana itu bagus. Teman-teman maunya yang seperti apa? Ya, kalau emang Jazariyah berarti kita mulai dari kitab Syafi'i itu. Nah, Ustaz, silakan kitab Syafi'i, Ustaz. Nah, Allah. sebentar, sebentar. Bismillah, Alhamdulillah, qadarullah teman-teman. Buku Syafi'iyana ternyata dipinjam di sekolah dulu waktu bikin kurikulum. Masih di sana, insya Allah besok anak ambil insya Allah taala. Untuk pembukaan mungkin malam hari ini, ya. Untuk
Baik, kita akan mulai saja ya. Bismillah, alhamdulillah. Jadi yang di buku Syafi'ana Qadarullah ketinggalan di sekolah dulu, aku bikin kurikulum masih di sana ya. Kita akan coba belajar gambaran-gambaran saja teman-teman. Gambarannya apa sih yang dipelajari di buku tersebut atau yang ada di eh, Matan Jazari misalnya. Itu kan Syarah Jazari itu buku itu. Jadi hampir apa yang dijelaskan dalam Jazari itu dijelaskan di sana. Baik. Yang pertama ya yang dijelaskan di buku itu adalah bagaimana kita membaca isti'adzah dan basmalah ya. Isti'adzah dan basmalah kalau tidak salah. Ya. Di Hidayatul Mustafid juga dijelaskan tentang bagaimana membaca basmalah dan ta'awuz dan basmalah ya. Jadi dua-dua itu sama sebenarnya. Dan di kitab-kitab zaman bahula ya, kitab-kitab tajwid zaman-zaman dulu itu membahas tentang bagaimana membaca ta'awuz dan basmalah ya. Kitab-kitab zaman dulu, termasuk kitab Mustafid itu zaman dulu, atau misalnya kitab Dadiah juga sama, saya jelaskan itu. Dan kayaknya beliau, hemat saya beliau mengikuti kitab-kitab yang tertulis zaman dahulu. Baik, eh, dalam Muqaddimah Al-Jazari dijelaskan ya, saya bacakan matanya ya, karena memang nanti kita akan belajar yang metode Syafi'i teman-teman ya. Tapi ini karena metode Syafi'i ya, masih ketinggalan di sekolah, insya Allah mudah-mudahan besok karena bisa ambil. Ya, di Muqaddimah dijelaskan yaqulu radio Afir Rabbil Sami'i ya. Muhammad bin Jazari Syafi'i alhamdulillah wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma muhibbihi. Dan wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lama idh wajibun alaihim idh wajibun alaihim muhattamu qabla asy-syuru'i awalan an ya'lamu خارج الحروف والصفات ليلفظوا بمخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها ya. Jadi ini matan mukaddimah. Jadi sebenarnya semua matan itu namanya mukaddimah teman-teman. Jadi semua itu namanya mukaddimah. Ya, misalnya mukaddimah tufah, mukaddimah semua namanya mukaddimah. Dia pembukaan tajwid. Nah ini yang tertera atau yang tertulis di depan Walan Jazari ada kalau tidak salah beberapa bait ya. Ya jadi ini sama dengan yang akan dipelajari seperti yang di Tuhfah. Misal di Tuhfah itu dijelaskan tentang mukadimah atau awalan kitab itu, dijelaskan apa yang akan disampaikan dalam kitab tersebut. Contohnya, misalnya wa ba'du hadzal nazm fin nuni wat tanwini wal mududi. Itu yang akan dibahas di matan. Kenapa fin nuni dengan kenapa wal mududi? Fin nuni dan wat tanwin karena di dalam Al-Quran lebih banyak kita temukan nun, sukun, wat tanwin dan tanwin wal mududi dengan mat. Maka menjadi pokok pembahasan dalam matan Tuhfah adalah tiga tersebut. Maksudnya tiga hukum tersebut. Ahkam nun sakinah wat tanwin. Terus apa yang jadi kulasan terbesar adalah mad ketika membahas tentang Tuhfah. Mad yang jadi pembahasan
pembahasan banyaknya. Akan tapi kita membahas Jazari sama, sebenarnya sama aja teman-teman. Jadi kitab-kitab tajwid itu tidak akan jauh dari itu. Ya, tidak akan pernah jauh. Apalagi eh, kitab Matan Jazari, Tuhfah, Hidayatul Mustafid, dan sebagainya itu hampir sama semuanya. Baik, seperti yang di Tuhfah juga, yaqulu Raji rahmatul ghafuri dauman Sulaiman huwal jamzuri. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nun wa tanwin wal muludi samaituhu bi tuhfatil atfali an syekhina al-muhayyid al-kamali arju bihi an yanfa talaba wal ajra wal qabula was sawaba. Jadi itu juga sama. Qadimah namanya di awal itu, akan tetapi semua matan itu disebutnya muqaddimah. Ya, yang awal-awalan itu satu bab pokok itu membahas tentang misalnya apa yang akan dibahas di matan tersebut. Misalnya tadi saya sampaikan ya, ya hal-hal seperti fenuni wa tanwin wa murudi itu akan dibahas di tuhfah. Nah, sebelum kita membahas atau kita bacakan matannya, terlebih dulu tentunya kita akan siapa sih sebenarnya siapa si Imam Al-Jazari? Siapa sih Imam Al-Jazari? Beliau adalah saat ini rujukan tentunya teman-teman ya, rujukan daripada eh, kitab-kitab tajwid dan sebagainya. Masya Allah, karya-karya beliau yang luar biasa. Siapa sih? Saya kenapa kok jadi Masya Allah luar biasa bagaimana belajarnya dan sebagainya ya. Beliau itu adalah Imam Al-Jazari Muhammad bin Muhammad ya bin Ali bin Yusuf. Ini adalah nama beliau ya. Jazari itu adalah kakeknya ya. Jadi orang-orang dulu tuh namanya sedikit teman-teman ya. Tidak seperti kita ya. Sepanjang banget namanya, sepanjang jalan kenangan. Jadi sampai di ujian nasional itu habis itu disingkat namanya. Ya, saking panjang namanya. Kalau dulu sedikit. Misalnya kalau Nabi itu nggak ada dua kosakata. Ibrahim ya Ibrahim, Yusuf, Suaib misalnya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak banyak. Jadi beliau beliau namanya Muhammad. Nah, dia bin Muhammad bin Ali bin Yusuf. Nah, Al-Jazari ini adalah nisbah atau dia dinisbahkan ke kakek-kakeknya. Ya, beliau juga ya rahimahullah bermazhab Syafi'i. Ya, sebenarnya ini adalah apa? Nisbah kepada kakeknya dulu itu berada di desa, apa nama desanya? Jazirah Ibnu Umar ya. Yang terletak di aliran di Dagla. Nah, jadi Sungai Dagla itu di Jazirah Ibnu Umar. Jadi nama tempat juga, nama tempat. Biasanya dulu kan, contohnya misalnya sekarang Ustadz Abu Haidar Asundawi, gitu kan dia tempatnya di sebenarnya tatanan Sunda gitu di Pasundan. Misalnya atau misalnya banyak yang di sini misalnya ada di sini namanya Ustadz siapa yang berkata Al-Ampenani gitu, Al-Bantani ya, Al-Mandaili. Ya. Ada Al-Mandaili, ada Syekh Abu Bakar Al-Mandaili ya, Rizallahu taala. Beliau adalah rujukan fikih Syafi'i di Yaman. Padahal itu orang Indonesia, orang Mandailing, Kalimantan. Tapi kitab-kitabnya jadi rujukan. Ya, orang Indonesia. Dan Syekh Dr. Jamal itu menulis tentang beliau, kalau tidak salah ya. Nah, terus apa? Ya, terus Jazirah Buton kalau sekarang di Buton ya, Buton. Adapun siapa yang Al-Jazari ini ya, dia tumbuh dan besar atau remaja di Damaskus di Syria. Tidak di tempat kakeknya ya. Kakeknya kan dinisbahkan saja di Jazirah Ibnu Umar.
Akan tapi beliau tumbuh kembangnya atau istilahnya dewasa remaja di Damaskus, ya, Suriah. Syafi'i adalah mazhab yang tadi saya sampaikan. Beliau adalah bermazhab Syafi'i, ya, bermazhab Syafi'i yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy, ya. Beliau juga Imam Syafi'i itu masih ada keturunan, ya. Keturunan siapa? Keturunan Nabi, dia dari Quraisy, dari fihirnya, dari Quraisy, ya, dari Quraisy. Nah, dia keturunan Imam Syafi'i itu kalau tidak saya sampai ke kakek Nabi Abdul Manaf. Abdul Manaf, ya. Abdul Manaf dan ya, Abdul Manaf itu kakek ketiganya Nabi SAW kan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib bin Abdul Manaf. Jadi kakek ketiga beliau. Jadi beliau dapat nasab Nabi SAW dari kakek beliau yaitu Abdul Manaf. Imam Syafi'i masih masih keturunan Nabi tapi tidak sebut Habib dia. Habib Imam Syafi'i kan tidak, tidak. Jadi beliau adalah Imam Syafi'i yang dekat sekali dengan Nabi SAW. Baik, siapa guru-guru daripada Imam Al-Jazari? Ya, banyak guru beliau, di antaranya adalah, ya, beliau juga mempelajari seluruh qiraat berdasarkan kitab-kitab yang ada pada Syekh Muhammad bin Ahmad bin Labban Ad-Damashqi, yang memang beliau memang hidup dan tumbuh di Damaskus. Ya, Syekh Labban Ad-Damashqi adalah guru beliau, ya, guru beliau. Dan Syekh Labban Ad-Damashqi ini adalah ulama kibar, teman-teman, ulama besar yang ada di Damaskus pada saat itu, pada 776 Hijriah, pada saat itu, ya, Masya Allah, luar biasa, ulama besar, ulama kibar. Udah kibar itu udah rujukan rujukan daripada eh, kitab-kitab tahsin, ya. Dan banyak sekali guru-guru beliau yang tidak bisa sebutkan satu sangat saking banyak guru beliau, ya. Masya Allah, tabarakallah. Belajar fikih dari Syekh Abdul Rahman, ya, Pak, Agam Abdul Rahman Al-Isnawi, dari belajar ilmu usul juga dari, dan balaghah dari Sa'adullah, ya, dan banyak sekali. Masya Allah, luar biasa. Haula wala quwwata illa billah, luar biasa keilmuan Imam Jazari, ya. Dan tidak tidak kurang karya-karya beliau itu, ya, lebih dari, kalau tidak salah ada 9 atau 10 karya yang beliau tulis, ya. Imam Jazari ini menulis 10 atau 9 karya yang menyakup banyak hal, ya. Di antaranya ya banyak, ya. Manzumah Muqaddimah fi Ilmu Tajwid, ya. Tahrib At-Taisir, banyak sekali, ya. Banyak sekali yang beliau tulis tentang tajwid, teman. Dan beliau wafat pada 833 Hijriah, ya. Mudah-mudahan, ya, ini segelintir saja, teman-teman, walaupun cepat Ustadz tidak bisa nyantet, tidak usah dicatat, ya. Yang jelas Imam Jazari pada saat ini adalah rujukan daripada ilmu-ilmu tajwid, ya. Eh, dan salah satu yang saya ambil manfaatnya luar biasa adalah belajar Jazari, tapi belajar metode Syafi'i serasa belajar Jazari. Karena apa? Isi semua dari itu adalah matan Jazari. Ini yang mantap sekali, yang kenapa, nah, misalnya, ayolah, kalau emang Jazari, ya, berarti kita belajar metode Syafi'i saja. Lebih mudah, lebih cepat, lebih praktis, gitu. Nah, untuk lebih detail perjalanan beliau rahimahullah taala, ya, saya bacakan dalam kitabnya, ya. Di usia 13 tahun dia sudah menghafal Al-Qur'an, ya, dan mempelajari ilmu qiraat dan hadis, ya. Ini usia 14 tahun beliau sudah jadi imam di Damaskus. Kita usia 14
tahun saat ini coba bandingkan, masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada apa-apanya hadirin. Aduh, sekarang 14 tahun temen game hadirin. Seharusnya kita lebih cerdas dari orang-orang dahulu karena fasilitas kita itu banyak. Ya, banyak sekarang mau hadis tinggal klik hadis, palatak hadis lagi. Ya, apa jadi? Ya, usia 17 tahun menulis kitab-kitab. Usia 23 menjadi guru ilmu qiraat ya. Menjadi mufti, menjadi imam besar. Usia 23 sudah berkarya luar biasa. Kita usia 23 masih apa? Masih memikirkan kerja di pabrik mana hadirin. Haula wala quwwata illa billah. Dan banyak sekali kalau anda sebutkan nggak sam kebanyak banget. Antum nanti bisa cari di ya syarahnya Zariyah itu disebutkan semuanya di situ. Nah, baik sedikit sedikit saya jelaskan tentang makharijul huruf karena kita tidak akan jauh dari itu teman-teman. Ya, mukadimah sekarang anak jelaskan makharijul huruf dulu sedikit tentang makharijul huruf. Bisa dicatat boleh, tidak juga tidak apa-apa, kita akan pelajari itu. Yang pertama ya makharijul huruf itu artinya dia tempat keluarnya huruf atau dia hak huruf itu di situ. Ya, hak huruf itu di situ. Tidak boleh dia keluar dari haknya. Tidak boleh keluar dari haknya. Makharijul huruf ya, di situ dia. Tidak boleh keluar dari tempatnya karena sudah punya tempat masing-masing. Jadi tidak boleh keluar. Ya Allah, panas sekali tenggorokanku. Ya, kita coba baca eh matanya ya. Ya dia. Ayat al-Kahf, Sariyah, Mad Mim Sakinah, Tanwin. Dari sini dia. خوارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر ألف الجوح والأخرى. خارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. Nah, ini dia. Jadi kita coba baca ya matan makharijul huruf biar kita sedikit-sedikit ya mudah-mudahan nanti malam Sabtu ke depan kita sudah mulai materi yang misalnya yang Syafi'iyah ya. Saya baca matannya Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul huruf 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. فألف الجوف أختها وهي حروف مد الحواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين ياء والضاد من حافته إذ والياء أضراس من أوسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرف تجعل والراء يدانه بظهر أدخله والطاء والدال والتاء ومن هو من عليا الثنايا والصفير مستقل من هو من فوق الثنايا السفلى والظاء وزال الثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المسرفة للشفتين الواو باء الميم وغنة مخرجها الخيشوم. Nah itu makhrajul huruf ya. Ini sedikit ya, makhrajul huruf sedikit, hanya beberapa bait saja. Ya, coba saya bacakan sedikit ya terjemahannya. Sebentar anak saya bangun.
Baik teman-teman, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ya, si kecil lagi ini, lagi sedikit travel. Kemarin anak kasih obat cacing, terus ya badannya bengkak-bengkak, saya alergi, bis merah terus bengkak-bengkak. Sekarang lagi sedikit ini, sedikit nggak tahu gatal atau mungkin alergi itu gatal kali ya. Jadi gitulah ya, piduan weh teman-teman. Baik, saya bahas sedikit saja tentang itu. Makharijul huruf ya sab'ata asyar. Jadi huruf itu tempat keluarnya itu ada beberapa tempat keluar teman-teman ya. Ya, ada 17 tempat keluar huruf ya. Ya alladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Jadi inilah menurut mazhab yang merupakan yang pakar daripada pakar makhrij itu namanya adalah Khalil bin Ahmad ya. Beliau yang menata ulang lagi kalau tidak salah ya. Jadi huruf hijaiyah itu yang dari a ba ta sa itu ya, itu yang tata itu ya Khalil bin Ahmad. Fa aliful jawfi ya wa ukhtaha wahi, yang pertama adalah fa alif, itu huruf-huruf alif. Makhraj alif itu al jawf. Al jawf adanya adalah rongga ya terbentang dari awal tenggorokan sampai mulut, itu rongga namanya ya, atau rongga mulut sampai rongga tenggorokan sampai rongga mulut al jawf. Fa aliful jawfi wa ukhtaha wahi. Dan kawan-kawannya itu apa? Wahia ukhtaha wa ukhtaha wahi huruf maddin, yaitu huruf-huruf mad ya. Lil hawai tantahi. Jadi lil hawa itu udara tidak terhenti. Contohnya misalnya u atau i atau a enggak berhenti. Dia bolong, makanya dikatakan tantahi itu tidak berhenti dia. Misalnya a, ba, ta, sa, ja, dan seterusnya. Misalnya i, bi, ti, si, tidak terhalang atau tidak terhenti dari udaranya. Ya, huruf maddin itu huruf-huruf mad alif ya dengan dengan waw, ini adalah huruf-huruf al-jauf. Dan apa yang disampaikan summa li aqsal halqi, kemudian huruf-huruf halqi sekarang. Summa li aqsal halqi, kemudian ada di pangkal tenggorokan hamzun ha'u. Ya, hamzah dengan ha. Ya, hak kecil atau hak besar Ustaz? Bukan hak kecil, hak besar. Namanya hak tenggorokan. Nanti kalau saya besar, katakan ada istilah hak besar, hak kecil. Kalau dikatakan hak besar, saya tulis hak kecil, gimana? Ya, ya tidak juga. Ya. Lanjutnya apa? Summa, kemudian liwasti, dan di tengah-tengah tenggorokan fa'ainun ha'u. Itu huruf ha dengan huruf ain. Ini sekedar gambar aja teman-teman ya, insya Allah. Detailnya nanti insya Allah saya sampaikan di malam selanjutnya ya. Uh, adana ghairul kha'uha, dan di paling dekat atau paling bawah yaitu ghain dengan kha ya, wal qafu, dan huruf qaf aksal lisanu, dia berada di pangkal lidah ya. Kan kalau dalam matanya kan begini, dia adnahu ghainu kha'uha wal qafu. Kalau dari matanya memang menyambung satu matan, tapi tadi itu tidak ya, ada putusnya. Jadi mana ya, tadi adnahu ghainun kha'uha sampai di situ. Wal qafu beda lagi bahasannya. Wal qafu aqsal lisani fauqa ya fauqu ya. Jadi dan huruf ghain, huruf kha itu ada di tenggorokan bagian bawah. Wal qafu, dan huruf qaf aqsal lisani fauqa. Jadi berada di aksal lisan, artinya pangkal lidah. Fauqa, yang ada dalam langit-langit bagian dalam. Ya, ko. Nanti insya Allah kita latihan di pertemuan selanjutnya teman-teman.
Ini ada gambaran dulu ya. Sumal kafu, kemudian huruf kaf asfalu. Ya asfalu dia 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 di bawah atau di agak depan huruf-huruf qaf ya. Ya, ya asfalu artinya di bawah langit-langit. Akiku kakiku akki ak ya di gejeligan waktu kita kalau pegang langit-langit itu ada gejeligan ya atau langit-langit itu ada gejeligan maka di situ. Wal wastu faji mushinu ya dan di tengah-tengah lidah ada jim shin dengan ya. Jim shin dengan ya. Wadadu dan huruf dad min hafatihi idwaliya makhraj dari kedua sisi lidah dan ke arahnya. Nadrasa min awsar au yumnaha. Gigi geraham masih makhraj huruf ya. Nadrasa artinya gigi geraham min aisara boleh di kiri lidah lidah sisi lidah boleh di kiri au yumnaha atau boleh di kanan. Ya atau boleh kedua-duanya. Ya. Wallamu adna wallamu adnaha limuntaha dan huruf lam adnaha ada dari awal tepi lidah bagian bawah ya limuntaha sampai ke ujung lidah pertemuan dua sisi lidah. Insyaallah detailnya saya akan sampaikan pekan depan ini hanya gambaran dulu teman-teman sekali kita sampaikan. Jangan bilang Ustadz cepat sekali Ustadz. Ini hanya gambaran sekilas ya. Ya. Nanti kalau sudah mantap ya kita akan kebut ya. Ya, wan nun ini salah. Wan nun dan makhraj nun min tarafi tahtu ja'lu. Jadi dia dari ujung lidah menuju ke langit-langit bawah yaitu bagi-bangit yang di bawah huruf lam sedikit lah. Ya, nanti saya sampaikan. Makanya saya bilang nanti saya sampaikan. Ya. Dan kemudian huruf ro warroyu warroyu danihi lidhahrin adkhalu dan makhraj huruf ra mendekati huruf lam dan dia lidhahrin dengan menggunakan lidah tapi ujung lidah saja ya adkhalu maka dia ke langit-langit paling dalam dia keluar dari situ ya ar 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 yang paling dalam. Nah sampai di sini lanjut ya. والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا. Jadi huruf ta, dal dengan ta itu sama tempat keluarnya ya. Di bagian apa? Bagian atas gigi seri atas, pangkal gigi seri atas. Wasofir dan huruf sofir itu sod, sin dengan zai mustakin dalam diam sejajar maksudnya adalah dia tidak ke atas tidak ke bawah dia asa aso. Nah, min huwa min fawqa as-sanaya as-sufla. Jadi dia di antara ujung lidah dan antara ujung gigi seri bawah, yaitu huruf sofir yang tadi, ya. Wa wa zal wa sa dan sama za zal dengan sa juga satu tempat huruf lil ulya dia bagian ke atas gigi seri atas dan torofaihima gigi seri atas ya. Jadi ujung lidahnya mengarah ke gigi seri atas. Wa min batn syafah dan dari perut bibir ya atau badan bibir atau bagian dalam bibir fal fa makhraj fa dengan apa at-tarafi as-sanaya musyrifah. Jadi dia huruf fa itu batnun syafah bertemu dengan eh atrafi as-sanaya al-musyrifah. Jadi gigi seri atas. Lisyafatan terakhir lisyafatan lil wawu ba'un mim yang terakhir adalah huruf yang pertama yaitu wawu ba dengan mim gunnatun dan huruf gunnah wa makhrajal khayshum dan makhrajnya adalah berada di rongga hidung. Nah, itu makhrajul huruf. Insyaallah teman-teman kita akan detailnya insyaallah nanti di pelajaran kitab Syafi'i sallallahu taala. Sedikit-sedikit itu mah kalau di Syafi'i saya akan pelajari satu huruf dan mencobanya agar lebih enak, lebih indah.
Kalau ini hanya sekedar gambaran. Sekali lagi, sekedar gambaran, tidak boleh protes. Ustaz, kecepatan tadi Ustaz. Ya, namanya juga gambaran. Ya, begitu. Baik teman-teman, Alhamdulillah sudah selesai. Oh iya, saya kalau tidak keberatan teman-teman begini. Saya ingin sebenarnya memberatkan ke Kang Andi ini sama ke Pak Henry ya. Ini minta tolong ini. Jadi Alhamdulillah pengen buat pamflet untuk ini apa namanya eh ngaji, ajakan ngaji. Gambarannya begini Pak Andi sama Kang Andi, antum lebih paham. Jadi brosur atau pamflet itu untuk mengajak orang untuk ikut belajar Al-Quran ya, terus dengan istilahnya bisa dengan mengeja itu dari Fathur Rahman dulu ya, nanti bikin saja apa namanya pamfletnya atau bikin kecil aja via online, nanti kirimkan via offline, kirim ke wajah saya, nanti kontak person saya di sana ada, terus minta ke teman-teman yang sudah belajar Fathur Rahman ini video pendek-pendek teman-teman ya, nanti digabung-gabung sama Pak Andi. Jadi video pendek-pendek aja, misalnya mengeja, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, atau mengeja misalnya Alhamdulillah saja ya, terus mengeja pokoknya meja ya, atau ambil dari buku Fathur Rahman yang pendek-pendek ya, bab-bab alif lam syamsiah, bab komariah, di situ aja ambil ya. Saya ingin coba apa namanya mengenalkan Fathur Rahman di Lombok ya. Nanti pamfletnya saya serahkan ke Kak Andi sama Pak Henry. Terus video testimoni belajarnya juga saya serahkan ke Pak Andi sama Kak Henry. Ya, videonya mungkin dibikin yang, mohon maaf kalau yang akhwat pakai cadar. Kalau pakai cadar, kalau enggak pakai cadar juga, kalau tidak keberatan boleh, silakan. Yang penting pakai jilbab dan sebagainya. Begitu teman-teman. Kalau tidak keberatan ya, kalau eh, tidak bikin video juga tidak apa-apa, boleh bikin tulisan saja gitu. Tapi asal memang video pendek-pendek Pak Andi, misalnya video pendek-pendek digabung jadi 1 menit misalnya, bisa Insya Allah dibuat mungkin nanti begitu. dari TITA Ustaz, karena Oh beliau iya iya iya, jamaah ininya banyak Fathur Rahmannya. iya iya iya, Atau benar-benar. dan Pak Henry nanti ada jamaahnya juga di Bandung untuk Fathur Rahman, karena belum ada kelas Fathur Iya Rahman sekarang. iya, Jadi videonya jadi bisa teman, dibuat ya, sama hmm, Pak Henry dan Teh Rita untuk akhwatnya mungkin. iya iya, siap siap. Nanti kalau untuk pamfletnya mungkin ke Kang Andi Insya Allah ya. Insya Allah Ustaz. Oke, Insya Allah, barakallahu fikum. Ini teman-teman, fastabiqul khairat, sama-sama kita memajukan berjuang dengan Al-Quran. Di sini sangat istilahnya di tempat saya ini ya, untuk belajar Al-Quran itu sangat luar biasa di lingkungan saya ini ya, bukan tempat rumah saya, bukan lingkungan yang tempat saya ini, karena animisme dinamisme itu sangat kental di sini ya. Jadi saya akan mulai tembak dari Al-Quran, dari bimbel dan sebagainya. Doakanlah biar tetap lancar di sini begitu. Oh, teman-teman cukup mungkin ya, karena sekecil harus ditemani terus gitu. Tapi doa Nabi mudah-mudahan cepat sembuh biar gak nangis-nangis. Nah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf atas ketidaknyamanan pada malam hari ini. Insya Allah malam berikutnya kita akan belajar langsung ya tentang makharijul huruf dan sampai ke tadi wakaf dan ibtida, insya Allah taala. Ya, mudah-mudahan Allah selalu menganugerahkan kita usia yang berkah, usia yang panjang dan penuh dengan pahala tentunya. Saya doakan kepada diri saya pribadi, mudah-mudahan Allah merahmati saya dengan Al-Quran. Saya doakan kepada teman-teman juga, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dengan Al-Quran. Dan tentunya Allah menganugerahkan keistiqomahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira atas waktu yang telah teman-teman luangkan
Ya, intinya adalah meluangkan waktu, bukan mengisi waktu luang. Untuk Al-Quran itu kita harus meluangkan waktu, bukan mengisi waktu luang. Dan insya Allah mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan serta Allah takdirkan bagi yang berkesempatan nanti, Kang Andi atau Pak Henry yang di Bandung, mudah-mudahan Desember saya bisa berangkat ke Bandung liburan sama anak-anak sama istri. Kita di Bekasi lagi kayaknya. Kita akan membahas dunia As-Sakhawi insya Allah sampai beres. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Yang di Jambi jangan ini ya, jangan cemburu. Tapi dalam kala ilmu boleh cemburu ya. Bolehlah berangkat ke Jambi. Boleh berangkat ke mana? Ke Jawa Barat kalau ada takdirnya. Bu Eni ya, Bu Ise, boleh ya. Insyaallah barakallahu fikum. Kita cukupkan, teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil pada malam hari ini. Jangan sampai tidak berinteraksi dengan Al-Quran, karena dia akan menjaga kita. Kalau kata ulama itu, ajarkan kepada anak-anak kita, cucu kita Al-Quran. Niscaya Al-Quran akan menjaga kita, akan mengajarkan dia tentang bagaimana berbakti kepada orang tua, bagaimana tentang adab, dan bagaimana tentang ilmu. Barakallahu fikum. Al-Qur'anakum. Saya sampaikan terima kasih kepada teman antum semua. Saya serahkan ke Kang Andi untuk menutup majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsira Ustaz. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bisa mengajarkan kami semua, dan jazakumullahu khairan katsira buat semua teman-teman yang sudah hadir ya. Yang tadi adalah baru eh, kilasan-kilasannya ya secara umum tentang Muqaddimah Jazariyah. Nanti insya Allah akan menggunakan rujukannya kitab buku atau buku Asy-Syafi'i ya. Bagi yang mau membeli silahkan, di online banyak ya, untuk sebagai bahan pegangan buat ikut apa, biar mudah untuk belajarnya begitu. Kalau ada bukunya lebih mudah insya Allah, ataupun nanti bisa di-share oleh Pak Henry linknya di grup ya, mau di toko hijau atau toko oranye insya Allah ada banyak ya. Itu teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi, dan insya Allah kita akan berjumpa besok di sesi talaki bersama Ustaz Rudini tentunya di Sabtu malam Ahad ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa bergabung. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum. Kita cukupkan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar teman-teman. Nah, syukran jazakallahu khairan. Amin amin. Jazakallah khairan.